Episode Monday Night Raw di pagi hari ini di tanggal 5 Juli 2022. Saatnya kita review cuma di channel ini, di channel Gilang Gulat. Satu hal yang besar kita ketahui di hari ini, sudah diresmikan kalau ada match di SummerSlam. Jadi rumor Theory versus John Cena is false rumors, tidak benar, atau mungkin dibatalkan ya, mungkin karena alasan yang mungkin sudah diinformasikan oleh John Cena di belakang layar. Tapi tidak apa-apa, kita dapatkan kembali rematchnya Bobby Lashley versus Theory untuk SummerSlam. Saya tetap berharap Theory akan versus John Cena ya, kemungkinan ya, let's say it, WrestleMania. Ya moga-moga lah ya terjadi di WrestleMania. Kita bahas satu demi satu segmen dan match yang terjadi di episode Monday Night Raw. Di opening untuk episode Monday Night Raw itu dimulai dari Bobby Lashley, our new US Champion yang baru aja menang di Money in the Bank 2 hari yang lalu. Dia berpromo dan ingin dan bilang akan menjadi champion yang dominan, yang akan reguler dan juga selalu defend title-nya dan membuat title-nya lebih prestisius. Dia bilang no one will be able to take the title of him. Tidak akan ada orang yang bisa merebut title ini dari tangannya, walaupun itu dari promosi WWE atau promosi gulat yang lain, begitu katanya. Terus keluarlah our Mr. Money in the Bank dengan banyak dari penonton. Theory keluar, interupsi, dan dia yang mengumumkan kalau Bobby Lashley akan rematch melawan dia, Theory, untuk US Championship match di SummerSlam tanggal 30 Juli 2022 waktu Amerika. Dan it's official, the match will be at SummerSlam. Karena mereka memang sudah direschedulkan di main event, di sebelum main event Monday Night Raw ini 3-on-3 6-man tag team match. Jadi Bobby Lashley bersama Street Profits melawan Theory bersama Alpha Academy. Dan hari ini di Monday Night Raw itu ada sedikit selebrasi 4th of July, yaitu adalah Independence Day atau hari kemerdekaannya Amerika ya. Jadi ada beberapa segmen tambahan juga untuk membuat perayaan ini semakin jelas di WWE di hari ini. Dan segmen berikutnya, segmen yang juga cukup ditunggu-tunggu, adalah The Mysterious Dominik dengan Rey Mysterio melawan The Judgment Day, Finn Balor bersama Damian Priest ya. Sempat ada 619 double yang memang selalu kita nantikan kalau match mereka tag team ini. Dan memang intrik untuk Judgment Day menarik Dominik Mysterio untuk join ke Judgment Day. Memang semakin kuat menuju SummerSlam ya. Mungkin yang ini akan jadi storyline besar menuju SummerSlam. Dan setelah match pun, setelah Judgment Day kalah, itu Judgment Day masih ngebrawl ataupun mukulin Rey Mysterio dan juga Dominik Mysterio di belakang backstage ya. Dan kemenangannya si Rey Mysterio dan Dominik di sini lewat diskualifikasi dengan gayanya Eddie Guerrero. Sebelum ending dia sempat juga di atas ring itu, si Rey Mysterio pakai, sebelum Frog Splash dia bergaya Eddie Guerrero begini ya. Terus dia langsung terjun begitu. Dan ada masa di mana si Finn Balor itu sudah memegang kursi. Dia belum ngapa-ngapain, tapi wasit kan lagi tidak melihat tuh wasit. Terus Mysterio tiba-tiba pura-pura jatuh, dia pura-pura kena pukul. Terus wasit pas lihat ke belakang, lah kamu yang mukul ya. Ya udah, teng diskualifikasi. Ini walaupun ini cheat ya yang biasa dilakukan di Guerrero, tapi memang penonton selalu merasakan ini sesuatu yang excited, apalagi dilakukan oleh seorang babyface seperti Rey Mysterio. Rey Mysterio berhasil mempermainkan Judgment Day di pertandingan ini dan mereka menang melalui diskualifikasi. Itulah kenapa Judgment Day kesal banget. Jadi pas backstage dia pukulin lagi The Mysterious. Lanjut di segmen berikutnya, The Miz di interview di belakang layar yang
kita tahu kalau Logan Paul ini baru aja sign ataupun tanda tangan kontrak untuk join di WWE, yang akan bisa dibilang dia akan dikontrak untuk beberapa pertandingan. Yang jelas pertandingan yang akan dia lakukan adalah di SummerSlam. Logan Paul itu bakalan melawan The Miz di SummerSlam. Padahal di episode Raw sebelumnya The Miz bilang kalau Logan Paul sudah baikan dengan dia. Walaupun The Miz mengkhianati Logan Paul pada saat WrestleMania, tetapi The Miz bilang katanya mereka sudah baik-baik saja. Tetapi ya, si Logan Paul setelah dia tanda tangan kontrak, dia promo begitu kalau dia akan melawan The Miz, dan dia merasa tidak baikan sama The Miz. Di episode ini The Miz berpromo, dia memberikan saran ataupun tawaran kepada Logan Paul. Kalau dia bisa berpartner dengan Logan Paul, dia akan menjadi undisputed tag team champion. Dan jika Logan Paul tidak setuju untuk bergabung dengan dia, berpartner dengan dia lagi, maka dia akan melakukan hal yang keji, dan dia akan melakukan semua sesuatu untuk membuat Logan Paul menjadi rendah diri, dia bilang begitu. Dan ini akan kita tunggu nih di episode Monday Night Raw berikutnya, apa yang akan dilakukan Logan Paul. Mungkin ya, belum diumumkan Logan Paul akan muncul kapan gitu. Yang jelas mereka ini akan ada feud menuju SummerSlam. Tetapi yang jelas nih teman-teman, AJ Styles juga masih feud dengan The Miz di sini. Dan ada juga match antara AJ Styles juga melawan The Miz di sini ya. Jadi feud ini belum selesai. Lanjut, ada di belakang layar di sebelum di awal-awal Raw lah, katanya tulisan early Raw, itu Street Profits mengadakan 4th of July cookout. Jadi kayak ada party-party untuk hari kemerdekaan lah di belakang begitu. Ada Alpha Academy yang ingin mengganggu, yang mereka memang sudah akan ada siap match untuk six man tag-nya ya. Terus si Montez Ford menampar si Chad Gable dengan hotdog, dan sudah dischedulkan mereka akan melakukan hotdog eating contest ya di segmen berikutnya di balik layar ini, di area yang perayaan kemerdekaan Amerika ini. Lanjut, setelah The Miz promo tadi, sepertinya memang langsung ada match AJ Styles melawan The Miz. Ya udahlah ya, pertandingan rematch ulang-ulang aja begitu ya. Ya begitu-begitu aja pertandingannya. Terus AJ Styles berhasil menang dengan phenomenal forearm. Setelah match, Ciampa menghajar AJ Styles. Ketika match ini berakhir, ada Ciampa masuk, ada lagi kemungkinan kalau AJ Styles mungkin akan berpartner dengan Logan Paul, dan Ciampa berpartner dengan The Miz ya untuk feud selanjutnya menuju SummerSlam. Ada kemungkinan itu nih yang ditunjukkan dalam episode Raw saat tadi pagi, saat ini. Berikutnya adalah memang sudah dischedulkan yang akan ada selebrasi promo dari Liv Morgan, Championship SmackDown, Our Women's SmackDown Champion. Ini kan SmackDown Champion ya, Women's SmackDown Champion, tetapi promonya di Raw. Mungkin karena biar ada fallout setelah Money in the Bank 2 hari begitu ya. Jadi ada selebrasi di sini, dan Liv Morgan termasuk yang akan promo karena dia sudah menjadi SmackDown Women's Champion. Setelah lagi dia promo-promo bangga sekali dan sangat cukup terharu ya dengan apa yang dia dapatkan di Money in the Bank kemarin. Natalya kemudian menginterupsinya dan bilang kalau Liv itu menang karena Natalya yang sudah sharpshooter Ronda Rousey, katanya begitu. Dan kemudian Carmella jalan lagi, masuk lagi, dia bilang dia ingin mengusir mereka kembali ke SmackDown. Natalya sama Liv pergi sana, balik ke SmackDown. Ini Monday Night Raw, ini spotlightnya Carmella. Terus Natalya dan Carmella menghajar Liv, tetapi kemudian Raw Women's Champion Bianca Belair masuk untuk mengimbangi situasi. Dan Adam Pearce keluar ya. Guess what? Kita dapat tag team match ya. Carmella, Natalya melawan The Champions, Bianca dan juga Liv Morgan. Pertandingan berjalan cukup oke, dan ya seperti kita sudah pikirkan dan sudah tebak kalau The Champions win the match melawan Carmella dan juga Natalya. Lanjut di segmen belakang layar, kita melihat sedikit beberapa hal yang terjadi, dan ada momen di mana Street Profits ngomong sama Ezekiel yang lagi mau makan hotdog. Dia makan hotdog, sausnya disemprotkan, ternyata dia tersemprot sausnya ke sebelahnya. Ternyata sebelahnya adalah Seth Rollins yang lagi pakai baju putih, kena semprotan sausnya Ezekiel.
Ini menjadikan sebuah match Seth Rollins melawan Ezekiel. Pertandingan dimenangkan oleh Seth Rollins dengan curb stomp yang dia lakukan. Rollins pergi, terus dia balik lagi mau menghajar Ezekiel. Terus Riddle keluar untuk membantu Ezekiel dan menghajar Seth Rollins. Ada bayang-bayang ataupun sedikit tanda-tanda kalau Riddle kemungkinan akan melawan Rollins feud menuju SummerSlam. Ada beberapa petunjuk-petunjuk yang kita dapatkan di sini ya teman-teman ya. Lanjut lagi, ada eating contest yang sudah diserencanakan sebelumnya. Si Otis melawan Angelo Dawkins, berlomba untuk makan odok sebanyak-banyaknya. Setelah selesai, ada beda tipis, kemenangan Otis yang menang. Tetapi dia nggak tahu kalau ada 3 peserta yang tidak dilihatin sepanjang jalannya lomba. Kita lihat, digeser kamera ke samping, ternyata Akira Tozawa sudah 2 kali lipat lebih banyak dari 2 orang sebelumnya. Ini konyol menurut saya. Sempat juga di belakangnya ada momen 24/7 champion juga yang datang di sini ya. Si Dana Brooke kalau nggak salah yang masih memegangnya, itu masih dikejar-kejar juga di belakang layar ini. Otis pas dia setelah makan hotdog dia nggak ngerasa kekenyangan, rasa mual begitu ya. Ini mungkin jadi saya berpikir setelah melihat Otis agak sedikit mual ini, bisa jadi ini akan jadi efek dia sampai di matchnya, di 6-man tag team match. Dan benar sekali, di matchnya United States Champions Bobby Lashley and Street Profits melawan Mr. Money in the Bank, Theory dan Alpha Academy, yang mana pertandingannya cukup oke lah menurut saya ya. Ada beberapa spot yang membuat saya cukup kaget juga, di mana Angelo Dawkins tiba-tiba mendorong Theory terus terpelanting atau terjengkal jauh begitu ya, terpental jauh, dan kemenangan untuk Bobby Lashley dan juga Street Profits. Dan ada momen setelah match tersebut di mana Otis akhirnya muntah nyemprot ya dari hotdog yang sudah dia makan sebelumnya. Jadi ini satu pelajaran yang kita dapatkan. Sebelum bertanding gulat, jangan makan yang banyak-banyak. Kita lanjut lagi untuk match berikutnya. Ketemu dengan segmen. Ini segmen untuk lawak-lawak aja sebenarnya ya, untuk menekankan sekali lagi kalau Raw ini spesial 4th of July, spesial kemerdekaan Amerika. Datanglah si R-Truth yang siap menghibur kita semua dengan kostum Uncle Sam-nya. Dengan wig warna putih, jenggot buatannya dia begitu, pakai kostum begitu. Dia sedikit ngomongin kalau ini ada selebrasi Independence Day, tapi dia referensinya ke film Independence Day-nya Bruce Willis yang ada hubungannya dengan alien. Ini lucu banget. Dan kemudian keluarlah, siapa namanya itu? Ludwig Kaiser. Wah, cukup mengagetkan nih, karena ini orang SmackDown nih. Muncul dia menyambut tuannya, The Reign General Gunther. Datang dia keluar, nih orang dari luar Amerika ya, Austria dan juga Jerman. Keluar ya, jelas ini segmen yang memang diinginkan WWE untuk momen dimana penonton berteriak USA, USA, karena momennya pas banget, momen Independence Day, momen kemerdekaan di Amerika. Tetapi tetap diakhiri oleh kekalahan dari Uncle Sam atau R-Truth yang memakai wignya nggak bisa lepas dari kepalanya ya, walaupun si Gunther berusaha untuk menampol wignya, tapi wignya nggak akan jatuh dari kepalanya karena memang nempel wignya ya, jadi agak berantakan begitu. Akhirnya dengan sangat gampang squash match, si Gunther berhasil powerbomb dan memenangkan pertandingan. Di sini memang R-Truth tuh nggak siap kalau Gunther datang terus ada match begitu ya, karena memang dia untuk ngelawak aja di situ, mau stand up katanya. Terus setelah itu Gunther bisa menang, selebrasi, udah selesai. Momen kemenangan Amerika tidak ada di sini. Momen kemenangan luar negeri hanya ditampilkan di sini. Menurut saya ini memang pas banget ya kalau Gunther di sini, karena memang zaman dulu tuh karakter yang memang cocok banget buat orang-orang penonton berteriak USA itu adalah momen ketika Rusev yang biasanya jadi olok-olokan penonton ketika dia jadi heel ya. Rusev memang dari Rusia atau Bulgaria. Terus momen ketika League of Nations juga tuh, zaman itu dulu ada teriakan USA juga. Dan ada banyak lagi karakter-karakter yang memang kontra dengan Amerika yang memang jadi heel, dan ini membuat penonton pada berteriak dan bangga dengan negaranya, yaitu USA.
Kita lanjut lagi untuk match terakhir di malam ini adalah the main event, the feud between Becky Lynch dan Asuka, di mana mereka akan bertarung dengan stipulation no holds barred. Ini sudah ditentukan ataupun diumumkan sejak awal episode Raw ya, kalau akan ada no holds barred match di main event Becky Lynch versus Asuka. No holds barred itu no disqualification dan no count outs. Pemenangnya ditentukan dari pinfall dan juga submission ya. Di match ini mereka berjibaku dengan segala alat-alat yang mereka ambil begitu. Mereka pakai tong sampah yang dibawa oleh Asuka ketika masuk, terus juga pakai kursi banyak banget sudah disiapin Becky Lynch di bawah dan juga dia bawa ke atas, sempat juga pakai meja di sini, dan di mana akhirnya Becky Lynch dengan finisher ke table dari atas ring ke bawah begitu, dibantingnya dengan finishernya Becky, Asuka bisa dipin dan kalah. Becky Lynch berhasil memenangkan matchnya di episode main event Monday Night Raw di hari ini. Jadi kita dapat sedikit fallout ya, kelanjutan dari Money in the Bank, di mana ada update untuk feudnya Theory dengan Bobby Lashley yang menuju SummerSlam. We don't get Cena versus Theory for SummerSlam ya, jadi harus sedikit bersabar. Kita juga ke update dengan informasi ataupun storyline-nya The Mysterio dengan Judgment Day, Logan Paul, The Miz dengan AJ Styles, dan juga Ciampa yang dimasukkan Raw Women's dan SmackDown Women's Championship. Menurut saya episode Raw hari ini cukup memberikan update-update terbaru untuk kelanjutan feud-nya ya, dan tidak hanya diisi dengan sesuatu kekosongan belaka. Dari semua segmen di Monday Night Raw hari ini, bisa teman-teman komen di bawah mana yang paling favorit, mana yang jadi momen paling mengesalkan di episode Monday Night Raw. Terima kasih buat selalu menyaksikan video-video di channel Gilang Gulat. Jangan lupa tonton iklannya, jangan di skip ya, biar saya tambah semangat. Dan jangan lupa biar tambah semangat lagi, Saweria bisa digunakan untuk memberikan tips kepada creator. Thank you.